Baik, baik Bapak dan Ibu, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam pengadaan. Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya banggakan, puji dan syukur kita panjatkan. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, sehingga kita masih bisa mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh MSTC. Yang terhormat Direktur MSTC Bapak Muji Santosa yang saat ini lagi di perjalanan. Semoga lancar dan sehat selalu, Pak. Yang kami hormati Pak Mustafa, salam sehat selalu, Pak. Dan yang kami hormati dan kami banggakan narasumber webinar kali ini, Bapak Mukhlis Isnaini. Suatu kebanggaan, Pak, bisa mendampingi Bapak sebagai moderator. Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar yang berbahagia. Kami ucapkan selamat bergabung pada webinar hari ini, Senin tanggal 22 Agustus, dengan tema yang luar biasa, yaitu Swakelola tipe 2. Perkenalkan, tadi di awal sudah kenalan, tapi mungkin ada Bapak dan Ibu yang baru gabung. Saya Elis Komalasari, saya JF PBJ dari Setda Kabupaten Sumedang, yang akan memandu Bapak dan Ibu dalam acara webinar ini sampai 1,5 jam ke depan. Untuk kelancaran webinar hari ini, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak dan Ibu berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan tata tertib webinar, yaitu yang pertama, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit, dan kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab selama 45 menit. Peserta yang mengajukan pertanyaan, klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator, atau bisa juga mengisi kolom chat. Peserta mengisi link daftar hadir atau post-test yang akan dibagikan saat kegiatan, akan dibagikan setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Ketentuan mendapatkan sertifikat workshop online dengan menjawab post-test sebanyak 10 soal dengan syarat minimal 8 nilainya. Apabila kurang dari 8, hanya akan mendapat sertifikat seminar online. Peserta yang mengganggu jalannya kegiatan akan dikeluarkan dari ruang Zoom meeting. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, saat ini sudah bergabung peserta webinar hari ini sebanyak 123 orang. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sekarang marilah kita menyimak paparan yang akan disampaikan oleh narasumber dengan tema Swakelola tipe 2 yang nanti akan dibahas dikupas tuntas oleh narasumber kita. Kepada Bapak Muhammad Mukhlis Isnaini, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima Silakan, kasih. Pak. Terima kasih Bu Elis, luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, kita diberikan kesehatan, dan luar biasa siang hari ini saya ditemani Bu Elis nih untuk diskusi terkait dengan Swakelola tipe 2. Saat ini saya ada di Malioboro nih, Bu Elis, di Jogja. Saya dari... Ternyata lagi jalan-jalan juga ya. Ya, alhamdulillah diberikan kesempatan juga untuk Pak Muji untuk kita berdiskusi Bapak Ibu semuanya terkait dengan Swakelola tipe 2. Baik, saya izin untuk share screen Bu Elis. Iya Pak, silakan. Ya. Nampak ya Bu Elis?
Iya, nampak jelas, Pak. Ya, baik, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya sudah berkali-kali juga ya kita diskusi terkait dengan swaklola, karena juga ada beberapa tambahan regulasi, semisal model dokumen swaklola, sehingga akan lebih mempermudah pelaksanaan dari swaklola, baik secara administrasi maupun secara tata kelola di swaklola. Baik, untuk hari ini kita akan mencoba diskusi terkait dengan swaklola tipe 2. Yang disampaikan tadi, perkenalkan nama saya Muhammad Muklis Isnaini. Saya sehari-hari sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa di Pemerintah Kota Kediri. Saya juga fasilitator, Probiti juga ini mendampingi beberapa penugasan dari LKPP, yaitu terkait dengan beberapa proyek seperti yang di Trenggalek, di Probolinggo, dan di Kabupaten Kediri, ini malah di sebelah Kota Kediri. Baik, terkait dengan Bapak Ibu, terkait dengan regulasi swaklola ini yang pastinya di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana diubah di Peraturan 12 Tahun 2021 terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian ada di Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2021, yaitu terkait dengan pedoman swaklola, dan ini peraturan ini mengganti Peraturan LKPP, Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2018. Kemudian Bapak Ibu, untuk perencanaan swaklola, nah ini juga mengikuti ketentuan perencanaan di Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021. Kalau di 8 2018 itu sudah mengatur sejak perencanaan sampai dengan serah terima. Tapi kalau di ketentuan yang baru, Peraturan LKPP 3 Tahun 2021 itu hanya mengatur sejak persiapan. Untuk perencanaan itu mengikuti di ketentuan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021. Ketentuan perencanaan ini juga berlaku untuk pengadaan barang jasa melalui penyedia, tidak hanya melalui swaklola. Baik, kemudian Bapak Ibu, di Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 itu juga diamanatkan di pasal 8, yaitu terkait dengan dalam penyelenggaraan swaklola dibutuhkan dokumen swaklola. Nah, inilah muncul kemudian model dokumen swaklola yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di swaklola. Model dokumen swaklola ini sudah sangat detail nih Bapak Ibu. Terdapat 6 lampiran. Nah, lampiran 1 itu untuk swaklola tipe 1, yang kemarin disampaikan bahwa swaklola tipe 1 yang menggunakan kontrak. Nah, untuk swaklola tipe yang 1 yang tidak menggunakan kontrak, ya tidak perlu menggunakan model dokumen swaklola ini. Kemudian model dokumen swaklola tipe 2, tipe 3 ada 2 yang pernah kita bahas, dan kemudian tipe 4 juga terdapat 2. Nah, ini Bapak Ibu kita kembali mengulang bahwa swaklola ini merupakan cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan oleh KLPD, dikerjakan oleh KLPD lain, ormas, maupun kelompok masyarakat. Kenapa swaklola ini merupakan sebenarnya pilihan yang pertama nih Bapak Ibu di dalam melaksanakan pengadaan barang jasa. Diharapkan dengan sumber daya yang kita miliki, kita bisa melaksanakan kegiatan yang memang kita anggarkan gitu kan. Nah, ini prinsipnya adalah sebenarnya kalau kita memiliki kemampuan, kalau kita memiliki keteknisan untuk melaksanakan swaklola itu, ya kita lakukan. Gitu. Tetapi kembali lagi, kalau memang tidak memiliki atau memang tidak dimungkinkan kita laksanakan sendiri, barulah melalui penyedia nih terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasanya. Nah, ini kalau cara mengidentifikasi apakah pengadaan ini harus kita lakukan secara swaklola, ataukah pengadaan ini harus kita lakukan secara melalui penyedia. Nah, Bapak Ibu, di saat perencanaan kita melakukan identifikasi kebutuhan barang jasa ini. Apakah kebutuhan barang jasa ini ke depan bisa dilakukan melalui penyedia? Kalau seandainya tidak, maka ini bisa dilakukan dengan swaklola atau tidak. Nah, kemudian setelah kita identifikasi, oh ternyata ini bisa kita lakukan dengan penyedia. Kita cek lagi, apakah ini bisa kita lakukan sesuai dengan tujuan dari swaklola tersebut? Kalau memang iya, ya kita lakukan dengan swaklola.
Kalau memang tidak sesuai dengan tujuan dari swakelola itu, ya kita lakukan melalui penyedia. Jadi pada prinsip pengadaan itu sebenarnya ya kita swakelola. Tetapi kalau memang tidak dimungkinkan, kalau memang tidak sesuai dengan tujuan dari swakelola itu, ya kita baru melalui dengan penyedia. Nah, ini salah satu tujuan swakelola. Nah, tujuan swakelola di tipe 2, yaitu yang dilaksanakan KLPD lain, ya ini yang pastinya mengoptimalkan SDM KLPD. Nah, ini tujuannya apa? Mengoptimalkan sumber daya manusia di KLPD. Juga bagaimana meningkatkan kemampuan teknis di KLPD. Jadi dengan SDM yang kita miliki, kemampuan teknis yang kita miliki, maka dengan swakelola ini bisa meningkatkan, mengoptimalkan SDM dari KLPD. Nah, harapan dengan swakelola ini yang pastinya akan lebih efektif dan efisien daripada harus dilakukan dengan penyedia. Makanya seharusnya dengan cara swakelola ini maka akan lebih efektif, efisien baik dari segi SDM, penggunaan anggaran maupun dari segi waktu. Seharusnya lebih efektif dan efisien di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Nah, ini contoh-contoh swakelola di tipe 2, yaitu di KLPD lain, misalnya terkait dengan jasa penyelenggaraan penelitian, jasa pengembangan, pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya, penyuluhan. Nah, ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya, swakelola tipe 2 ini yang sangat sering sekali itu dengan perguruan tinggi negeri. Nah, ini biasanya badan perencanaan ini sangat sering sekali melakukan kegiatan swakelola dengan perguruan tinggi negeri. Kemudian jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes, nah dimungkinkan sekali, misal kita mengadakan kegiatan-kegiatan untuk membutuhkan juri, nah kita juga bisa melibatkan mereka. Nah, mereka bisa dimasukkan ke dalam kegiatan di sayembara dan kontes. Kemudian jasa sensus ini juga bisa dilakukan dengan swakelola tipe 2, jasa survei, ya kan? Kemudian proses pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium. Nah, ini dengan sekarang BLUD, rumah sakit, kemudian pengembangan sistem aplikasi tata kelola atau standar mutu tertentu. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dengan swakelola tipe 2 gitu kan, yang dilakukan jasa sensus, jasa survei. Nah, ini bisa diswakelakan kepada KLPD yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu tahapan swakelola yang pastinya tahapan swakelola itu sebenarnya sama dengan tahapan melalui penyedia. Baik melalui dengan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, kalau perencanaan yang pastinya sesuai dengan peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021. Kemudian di persiapan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pelaksanaan pertanggungjawaban, ini bisa melihat di peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021. Nah, ini siapa sih pelaku pengadaan di kegiatan swakelola ini? Yang pastinya ada PA-KPA, yaitu menetapkan perencanaan, penganggarannya, pemaketannya. Ada di sana ada PPK yang nanti melakukan persiapan, spesifikasi, kontrak, HPS. Kalau memang di dalam kegiatan swakelola itu nantinya memang ada kegiatan pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh PPK, mungkin juga ada pokja dan pejabat pengadaan. Kalau memang di dalam kegiatan swakelola ini dibutuhkan pengadaan barang jasa yang melalui penyedia, yang ini dilakukan oleh KLPD yang memiliki anggaran. Kemudian penyelenggara swakelola, nah ini penyelenggara swakelola ini ada tim, yang pastinya ada 3 tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Kemudian penyedia, nah ini penyedia tadi yang bisa saja di dalam pelaksanaan swakelola ini dibutuhkan barang jasa di dalam mendukung kegiatan swakelola. Jadi bukan penyedia di sini bukan mengganti atau yang melaksanakan kegiatan swakelola gitu kan. Jadi seakan-akan kontraknya ada kontrak swakelola tapi semua yang melaksanakan penyedia. Jadi bukan itu. Jadi penyedia di sini adalah di dalam kegiatan swakelola pastinya dibutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang juga dihasilkan oleh penyedia. Nah, ini Bapak Ibu yang sekarang ini yang lagi dan selalu digalakkan oleh pemerintah, jangan lupa gunakan produk dalam negeri. Nah, ini di dalam kegiatan swakelola pun ya utamakan personel dan proposal yang mengutamakan material bahan ini adalah
produk-produk dalam negeri. Kemudian di sini ada larangan pertentangan, jadi ada larangan konflik of interest nih ya di para pihak dalam melaksanakan tupoksinya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan. Nah, baik pertentangan kepentingan antara tim pelaksana, tim persiapan maupun tim pengawas. Nah, perbuatan yang dilarang diantaranya adalah mempengaruhi PA-KPA dalam bentuk dan cara apapun untuk memenuhi keinginan calon pelaksana swakelola yang bertentangan dengan perundang-undangan, menyampaikan dokumen palsu, melakukan korupsi, dan nepotisme KKN dalam penyelenggaraan swakelola. Nah, kemudian Bapak Ibu kita melihat siapa sih yang menyelenggarakan kegiatan swakelola. Jadi swakelola tipe 2 ini direncanakan dan diawasi. Siapa yang merencanakan dan mengawasi? Yaitu KLPD yang punya anggaran, KLPD yang punya kegiatan. Nah, siapa yang melaksanakan? Ya ini dilaksanakan oleh KLPD lain, KLPD pelaksana, KLPD lain. Jadi untuk perencanaan, untuk persiapan, pengawasan, ini adalah KLPD penanggung jawab yang punya anggaran, yang punya kegiatan, kemudian yang melaksanakan adalah KLPD lain, KLPD pelaksana swakelola. Nah, apa Bapak Ibu syarat untuk pelaksana swakelola ini bisa? Yaitu syaratnya yaitu memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan swakelola. Nah, jadi pelaksana swakelola tipe 2 ini harus memiliki sumber daya dan memiliki kemampuan teknis di dalam melaksanakan swakelola. Siapa saja sih Bapak Ibu yang sebagai tim pelaksana di KLPD lain? Yaitu mereka adalah kementerian lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi. Nah, ini pastinya sesuai dengan tugas fungsi mereka untuk melaksanakan kegiatan swakelola. Misal PUPR yang lain gitu, atau dari provinsi. Nah, ini nggak bisa nih kan, dia melaksanakan kegiatan BIMTEK, CPNS gitu kan. Nah, ini biasanya kalau di daerah itu kita kerjasama dengan PPSDM dari provinsi, dan seperti itu. Jadi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua termasuk dalam swakelola tipe 2 ini yaitu adalah UKPBJ. Nah, masih ingat kan di sana ada yang namanya agen pengadaan. Nah, ini UKPBJ sebagai agen pengadaan. Nah, ini merupakan masuk dalam swakelola tipe 2. Kemudian juga di sini ada BLU maupun BLUD dari kementerian lembaga perangkat daerah lainnya. Nah, ini yang sudah tidak asing lagi adalah perguruan tinggi negeri dari kementerian atau lembaga lain. Nah, kalau perguruan tinggi swasta masuk ke organisasi kemasyarakatan atau swakelola di tipe 2. Nah, ini Bapak Ibu, jadi dijelaskan tadi bahwa siapa sih yang masuk dalam swakelola tipe 2 sebagai pelaksananya, yaitu KLPD, ada BLU-BLUD, ada UKPBJ. Nah, di sini yang menarik sekali adalah perguruan tinggi negeri. Di sini ada PTN, ada PTN-BLU, ada PTN-BH. Nah, ini juga nanti perlakuan-perlakuannya yang pastinya pasti akan berbeda. Nah, perguruan tinggi negeri di sini adalah pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, didikan atau diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, ini pastinya di bawahnya Kemendikbudristek ini. Nah, kemudian ada Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Nah, ini pelaksana swakelola yang pastinya instansi pemerintah yang ditetapkan oleh PA-KPA sebagai pelaksana swakelola tipe 2. Nah, ini itu tadi terkait dengan penyelenggara swakelola, yaitu dari KLPD lain untuk penyelenggara swakelolanya. Kemudian di tahapan persiapan swakelola, jadi di tahapan persiapan swakelola ini adalah manakala anggaran sudah disahkan gitu ya, atau DPA sudah disahkan gitu. Maka di tahap persiapan swakelola. Kalau belum disahkan maka masih di tahap perencanaan. Nah, ini di perencanaan ini Bapak Ibu silakan mengikuti sesuai dengan peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021. Di tahapan persiapan Bapak Ibu yang dulu, nah ini untuk tim tahapan persiapan, dulu penetapan pelaksana swakelola dulu itu di tahapan perencanaan dulu. Jadi N-1 anggaran, kita pengguna anggaran harus sudah menetapkan tim pelaksana swakelola. Tetapi di peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021, penetapan pelaksana swakelola ini adalah setelah anggaran disahkan. Nah, jadi di N-nya gitu kan. Jadi di tahap anggaran sudah disahkan, DPA sudah disahkan,
maka baru nantinya dilakukan penetapan. Nah, ini bedanya peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018 dengan 2021. Demikian juga terkait dengan MOU, nota kesepahaman, yang dulu di peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018, baik swakelola tipe 2, 3, dan 4, semuanya diperlukan nota kesepahaman. Tetapi di peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021, nota kesepahaman ini hanya diperlakukan untuk swakelola tipe 2, yaitu swakelola kepada KLPD yang lain. Jadi baik kepada Ormas, kepada Pokmas, ini sudah tidak diperlukan lagi nota kesepahaman. Tetapi kontrak swakelola tetap diperlukan. Nah, dulu tidak jelas itu siapa sih yang sebenarnya yang bisa menandatangani kesepakatan kerjasama atau nota kesepahaman ini, gitu kan. Nah, sekarang diperjelas, Bapak Ibu, kalau ini bisa diperjelas di peraturan LKPP 3 maupun di model dokumennya, bahwa PA-KPA pada KLPD penanggung jawab anggaran dengan pejabat KLPD lain. Kemudian PA-KPA atau pejabat yang didelegasikan melakukan kesepakatan kerjasama dengan pejabat KLPD lain sebagai pelaksana swakelola. Atau pejabat KLPD yang lain ini siapa? Nah, ini biasanya ya ini yang memiliki kesetaraan jabatan yang sama dengan PA-KPA atau satu tingkat lebih rendah. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Jadi yang mungkin kalau setaraan dari sisi eselon, gitu kan, eselonisasi, gitu kan, siapa sih yang tanda tangan? Oh, PA-KPA eselon berapa nih? Oh, PA-KPA misalnya eselon 2. Nah, di sana yang menandatangani di eselon 2 atau satu tingkat, atau memang ada pendelegasian siapa yang diberikan kewenangan untuk menandatangani perjanjian itu. Nah, ini sudah sangat jelas siapa yang menandatangani di perjanjian nota kesepahaman tersebut. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan tahapan baik, kemudian di tahapan persiapan, di sini PA-KPA melalui PA-KPA melalui PPK meminta kesediaan kepada pelaksana swakelola, kepada KLPD yang lainnya, ya kan, disertai dengan surat permintaan kesediaan untuk mau atau tidak sebagai pelaksana swakelola tipe 2 ini. Kemudian kalau si KLPD lain tersebut bersedia, maka akan menyampaikan kesediaannya, yaitu ada surat kesediaan, dan kemudian disertakan data personel dan mungkin kalau dibutuhkan data peralatan untuk mendukung kegiatan swakelola tersebut. Nah, kemudian kalau sudah ada kesediaan, maka dilakukan kesepakatan kerjasama, dilakukan nota kesepahaman, dilakukan MOU, surat perjanjian kerjasama, yaitu antara KLPD dengan KLPD yang lain tadi. Kalau sudah dilakukan tersebut, maka dilakukanlah penetapan tim pelaksana. Kalau di KLPD yang punya anggaran, maka akan menetapkan tim persiapan dan tim pengawasan. Kemudian kalau di KLPD pelaksana, maka akan menetapkan tim pelaksana. Nah, tim ini dikeluarkanlah sebuah SK penetapan, ya kan, untuk membentuk tim pelaksana tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, tim pelaksana ini akan menyampaikan proposal dan RAP. Nah, akan menyampaikan proposal dan RAP terkait dengan kebutuhan RAP, terkait dengan kebutuhan anggaran misalnya, terkait dengan bagaimana juga metode terkait dengan kegiatan swakelola ini nantinya yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian PPK akan melakukan review. PPK ini bisa dibantu oleh tim teknis misalnya untuk melakukan review proposal dan RAP tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini bisa dilakukan negosiasi. Misal antara RAP yang disampaikan, si KLPD yang lain pelaksana swakelola ini memang terlalu besar misalnya. Nah, ini bisa dilakukan negosiasi. Negosiasi kewajaran harga berapa sih sebenarnya untuk pelaksanaan swakelola ini, gitu kan. Jadi PPK dan tim bisa melakukan negosiasi dengan tim pelaksana terkait dengan rencana anggaran biaya yang diajukan. Kemudian tim
persiapan dan tim pelaksana juga melakukan menyusun rencana kegiatan, bagaimana, kapan yang akan ini dilaksanakan, ya kan? Berapa lama yang akan dilaksanakan. Kemudian juga ini tadi jadwal itu juga ditetapkan oleh tim persiapan dengan tim pelaksana. Nah, kalau memang itu sudah disepakati, dibuatlah berita acara, baik berita acara RAP, berita acara jadwal pelaksanaan, berita acara terkait dengan kegiatannya, kemudian dilanjutkan dengan rapat persiapan penandatanganan kontrak. Nah, ini juga dilakukan finalisasi kontrak, gitu kan? Juga dilakukan kapan disepakati kontrak swakelola ini akan ditandatangani, siapa para pihak yang akan melaksanakan penandatanganan kontrak ini. Nah, kemudian dilakukan penandatanganan kontrak. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan kontrak swakelola, di sini juga ada pokok perjanjian, ada SSUK, ada SSKK. Nah, ini silakan contohnya sudah ada di model dokumen swakelola. Nah, ini sudah sangat lengkap sekali. Nah, kemudian dilakukanlah pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut. Nah, ini Bapak Ibu siapa yang menetapkan? Kalau tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh KLPD yang punya anggaran, kemudian tim pelaksana ditetapkan oleh KLPD yang melaksanakan. Nah, ini Bapak Ibu tadi Bu Elis juga mendiskusikan terkait dengan Javung. Javung juga bisa terlibat di tim persiapan, di tim pengawas, juga sebagai anggota pelaksana tim, kemudian juga terlibat di dalam pelaksanaan apabila memang dibutuhkan pengadaan barang jasa yang melibatkan UKPPJ. Nah, kemudian ada penegasan Bapak Ibu di tim pelaksana, yang pastinya tim pelaksana di dalam pelaksanaan kegiatan itu pasti ada banyak tenaga ahli, gitu kan? Karena tenaga ahli. Kemudian juga ada dibutuhkan tenaga-tenaga teknis. Bagaimana kalau terkait dengan tenaga ahli? Nah, misal kalau perguruan tinggi negeri itu ya pastinya di sana sudah banyak ahli-ahli ya. Tapi sangat dimungkinkan sekali bisa menambah tenaga ahli dari luar. Nah, berapa yang dibatasi maksimal? Yaitu minimal 1 orang atau maksimal 10 orang. 10% dari jumlah tim pelaksana. Nah, ini 10% dari jumlah tim pelaksana. Nah, tim pelaksananya berapa? Nah, ini boleh dilakukan ditambah dari orang di luar KLPD lain untuk melaksanakan kegiatan swakelola ini. Tetapi kalau terkait dengan tim teknis, misal tim pelaksana misalnya, ini tidak ada batasan. Untuk di lapangannya melakukan survei, yang menyusun survei, nah ini tidak ada batasnya. Kalau terkait dengan tenaga ahlinya, maka ini ada pembatasan minimal 1 atau memang maksimal 10% dari tim pelaksana. Boleh nggak 50%? Nah, kalau 50% atau lebih dari 10%, atau kalau seperti itu, jangan-jangan tim pelaksana ini secara kemampuan tidak memiliki, gitu kan? Makanya ini ada pembatasan hanya 10% saja. Untuk tenaga ahli dan pendukung ini dimasukkan ke dalam kontrak swakelola. Nah, ini tadi proposal itu terdiri apa saja? Ada latar belakang, metodologi pelaksanaan, rencana penggunaan proposal, jadwal pelaksanaannya kapan, juga ada mitigasi resiko, monitoring dan evaluasi, serta pelaporannya kapan harus dilakukan secara bertahap atau bagaimana. Nah, ini kalau terkait dengan rencana, anggaran, dan biaya, Bapak Ibu, RAB-nya, di sana ada biaya personil, gaji personil, itu tadi kalau memang ada tenaga ahli, ada gaji personel ahli, atau teknis, ya kan. Kalau terkait dengan pelaksana di lapangan, ini honornya, juga honor tim penyelenggara swakelola juga boleh diberikan, Bapak Ibu. Jadi baik tim persiapan, tim pengawas, tim pelaksana ini boleh diberikan tim honor biaya personelnya. Kemudian ada biaya bahan material juga harus dimasukkan, biaya jasa lainnya kalau memang diperlukan, biaya jasa konsultan apabila diperlukan, dan biaya lainnya kalau memang ada rapat, perjalanan, komunikasi untuk laporan, bahan untuk laporan, nah ini dicantumkan di dalam rencana anggaran dan biaya. Nah, ini Bapak Ibu untuk data informasi, gaji personil bisa diambilkan dari kontrak nih yang pernah atau sedang dilaksanakan, atau informasi biaya harga satu yang dipublikasikan secara resmi oleh KLPD. Data informasi biaya lainnya digunakan dalam penyelenggara swakelola dapat menggunakan standar biaya masukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan atau instansi pemerintah daerah yang berwenang. Nah, bisa saja berdasarkan standar harga, baik dari KL biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, atau memang dari pemerintah daerah mengeluarkan, atau memang seperti kayak PTNBH, perguruan tinggi negeri itu
dia bisa saja mengeluarkan ketentuan sendiri terkait dengan biaya itu, karena dia diberikan kebebasan, ya kan, untuk mengatur terkait dengan apa namanya biaya yang bisa digunakan untuk ini. Tetapi kan lagi-lagi bisa dilakukan negosiasi kalau memang harga itu memang terlalu besar, gitu Bapak. Atau memang mengacu kepada SBM yang ada, gitu. Atau memang seperti di BLU juga punya regulasi yang mengatur terkait dengan biaya. Nah, ini juga bisa mengacu kepada regulasi yang dikeluarkan oleh BLU tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, dalam hal kementerian lembaga KLBD pelaksana swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah ditetapkan sebagai, nah ini PNBB, penerimaan negara bukan pajak, maka RAP berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam PNBB tersebut. Jadi mengikuti saja tarif yang pasti yang sudah ada regulasinya, itu yang digunakan. Nah, ini Bapak Ibu, PA dapat mengusulkan standar biaya masukan atau keluaran swakelola kepada Menteri Penyelenggara Urusan Pemerintah di bidang keuangan, berarti di Kementerian Keuangan atau di kepala daerah itu tadi. Nah, ini kalau terkait dengan swakelola itu tadi ada pengadaan barang jasanya, maka untuk KLPD pelaksana swakelola yang menerapkan tarif PNBB, maka semua kebutuhan pengadaan barang jasa ini harus dimasukkan ke dalam kontrak swakelola. Nah, kemudian kalau tidak berdasarkan tarif PNBB, maka bisa dimasukkan, bisa juga tidak. Jadi ini pilihan. Kalau tidak, siapa yang melakukan? Berarti PPK KLPD yang punya anggaran. Nah, ini Bapak Ibu untuk penandatangan kontrak swakelola, PPK dan tim pelaksana swakelola menandatangani kontrak. Nah, kalau siapa yang ini berbeda ya dengan yang menandatangani nota kesepahaman. Di sana ada PA, KPA atau setingkat lebih bawah, atau di KLPD lain bisa yang setara dengan PA-KPA, atau memang di setingkat lebih bawah, atau memang diatur oleh regulasi KLPD yang lainnya. Sedangkan yang menandatangani kontrak swakelola ini adalah PPK dan tim pelaksana swakelola. Jadi ketua tim yang dibentuk oleh pelaksana swakelola, penyelenggara swakelola di KLPD yang lain tersebut. Kemudian kontrak dibuat sekurang-kurangnya 2, apabila diperlukan dapat dibuat rangkap atau salinan. Nah, kontrak mulai berlaku kapan? Pada tanggal penandatangan kontrak oleh para pihak atau pada tanggal ditetapkan dalam kontrak. Silakan diatur secara khusus juga bisa kapan ini mulai berlaku untuk kontrak ini. Dan yang pastinya penandatangan kontrak ini dilakukan setelah DIPA atau DPA disahkan. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan swakelola yang melaksanakan setelah tanda tangan kontrak swakelola tadi, maka tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak swakelola disepakati itu tadi Bapak Ibu. Nah, ini pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. Jadi adanya penyedia tadi bukan dalam rangka mengalihkan kontrak swakelola ini dilaksanakan oleh penyedia. Jadi sangat dimungkinkan di dalam pelaksanaan swakelola ini dibutuhkan barang jasa untuk mendukung kegiatan swakelola tersebut. Nah, ini Bapak Ibu di tahapan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KK yang ditetapkan oleh PPK. Nah, ini apabila ada pengajuan kebutuhan baik tenaga teknis, ahli, bahan, sarana prasarana, material. Nah, ini sesuai dengan yang di kontrak swakelola, sesuai dengan RAP yang disepakati tadi. Kemudian penggunaan tenaga kerjanya, ya kan, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati tadi. Kemudian penyusunan laporan, semuanya harus dilaporkan bagaimana penggunaan tenaga kerjanya, sarana prasarananya, materialnya. Kemudian menyusun laporan swakelola, ini tim pelaksana swakelola menyampaikan laporan swakelola dan mendokumentasikan dari tahapan setiap tahapan. Kemudian pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan sesuai utama kepada pihak lain. Kemudian PPK melakukan pembayaran pelaksanaan swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak swakelola. Nah, ini bagaimana jika ada kebutuhan pengadaan barang jasa melalui penyedia? Apakah KLPD yang lain, misal perguruan tinggi negeri ini mendapatkan kontrak swakelola dengan pemerintah daerah, bagaimana nih pengadaannya? Kan dalam hal kebutuhan pengadaan barang jasa melalui penyedia yang dimasukkan dalam kontrak swakelola, maka pengadaan barang jasa dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan barang jasa. Nah, kalau tidak salah yang dulu itu masih terlihat bahwa ada UKBBJ di KLPD yang lainnya.
Nah, ini kan di ketentuan peraturan LKPP nomor 3, ya sudah dilaksanakan aja oleh tim pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan barang jasa. Jadi bisa secara langsung dilakukan oleh tim pelaksana. Nah, dalam hal pelaksana swakelola berbentuk BLU BLUD atau PTNBH ini tadi, maka pengadaan barang jasa menggunakan ketentuan BLU BLUD atau PTNBH. Jadi apabila karena PTNBH ini kan PTN khusus ya, yang boleh mengatur tata kelolanya sendiri, maka apabila PTNBH ini sudah mengatur ketentuan itu, ya silakan mengikuti regulasi yang ada di PTNBH tersebut, sama juga yang ada terkait dengan BLU dan BLUD-nya. Kalau terkait dengan bagaimana perpajakannya, saya kira kan kemarin juga sudah dibahas dengan Mas Mandar juga, tapi nanti mungkin boleh juga kita lakukan diskusi yang bersama. Nah, terkait dengan pembayaran swakelola, maka PPK melakukan pembayaran pelaksanaan swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak swakelola, sesuai dengan perundang-undangan. Jadi sudah tidak ada lagi ketentuan dulu itu yang mengikuti 40, 30, 40. Jadi terkait dengan tata cara pembayaran, bagaimana pembayarannya, ya diatur di dalam ketentuan kontrak swakelolanya. Nah, bagaimana terkait dengan pertanggungjawaban pembayaran ini? Kalau di APBN yang pastinya mengikuti peraturan dirjen perbendaharaan, kalau di APBD biasanya ada ketentuan peraturan kepala daerah ya yang mengatur terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban di pembayaran swakelola tersebut atau di pembayaran secara umum. Kemudian setelah semuanya dilaksanakan, yang pastinya ada pengawasan dan serah terima swakelola. Bapak Ibu, terkait dengan pengawasan, tim pengawas ini adalah dari KLPD yang punya anggaran. Jadi KLPD yang punya anggaran ini juga melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan pelaksanaan swakelola oleh KLPD yang lainnya, oleh tim pelaksana tersebut. Jadi pengawasan ini dilakukan tahap per tahap, Bapak Ibu. Jadi tidak pengawasan ini tiba-tiba di akhir, jadi dilakukan secara berkala, ya kan, dilakukan secara berkala. Dan tim pelaksana ini juga melaporkan kegiatannya secara berkala juga. Nah, pengawasan di sini juga meliputi administrasi, mengikuti pengawasan teknis, bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatannya, bagaimana penggunaan tenaga ahli, bahannya, pengawasan pengadaan barang jasa apabila ada, dan juga pengawasan tertib administrasi keuangan. Tim pengawas ini dapat melakukan peneguran ya apabila di tim pelaksana ini memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan itu, sesuai dengan kontraknya gitu. Atau juga tim pengawas ini juga melaporkan kepada PPK gitu, atau memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan apa saja, korektif apa saja, sehingga tim pelaksana bisa melaksanakan kegiatan swakelola sesuai dengan yang disepakati di dalam kontrak gitu. Nah, ini Bapak Ibu untuk terkait dengan serah terima swakelola yang pastinya ada tim sebelum tim pelaksana menyerahkan kepada PPK, maka tim pengawas ini melakukan pemeriksaan gitu kan, melakukan pemeriksaan terkait dengan apakah pelaksanaan swakelola ini sudah dilakukan itu kan, sudah sesuai dengan kontrak gitu kan. Kemudian akan dilakukan penyerahan kepada PPK. Demikian juga setelah semuanya selesai akan diserahkan kepada PAKP. Dan semuanya itu dituangkan ke dalam berita acara hasil pemeriksaan. Nah, di dalam hal barang jasa hasil pengadaan melalui swakelola akan dihibahkan kepada kelompok masyarakat, maka proses serah terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu, ini berbeda ya dengan hibah bansos atau hibah yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat seperti itu. Jadi ini adalah dalam rangka swakelola di sini adalah melaksanakan kegiatan. Jadi barang itu akan diserah terimakan dulu, hasil outputnya akan diserah terimakan dulu kepada PPK. Kalau memang barang jasa itu akan diserahkan menjadi merupakan hibah, ya akan diserahkan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini Bapak Ibu ada sanksi ya. Jadi kalau sanksi di sini yang pastinya kepada siapa? Kepada tim persiapan, tim pengawas. Kalau tim persiapan dan tim pengawas berarti ya sanksinya ya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kalau tipe sanksi kepada pelaksana yang pastinya kepada tipe 2 KLPD yang lainnya ya sanksinya sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak swakelola tersebut. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau melihat model dokumen swakelola
ini ada di sipraja.lkpp.go.id. Nah, ini silakan di-download di sana. Di sana sudah ada bagaimana PPK meminta kesediaan, bagaimana jawaban dari KLPD yang lain tersebut, bagaimana bentuk nota kesepahaman. Nah, ini juga sudah ada di. Nah, ini format-format yang sudah ada di model dokumen swakelola tersebut. Bisa di-download di sipraja.lkpp.go.id. Nah, ini kalau di nota kesepahaman juga sudah ada di keputusan deputi tersebut. Swakelola tipe 2, nah ini juga sudah ada kesepakatan kerjasamanya. Kemudian kontrak swakelolanya, di sana juga sudah ada pokok perjanjiannya. Kemudian syarat-syarat umum kontraknya, syarat-syarat khusus kontraknya. Nah, ini juga sudah lengkap sekali Bapak di model dokumen swakelola ini. Nah, ini tinggal kita bisa mengikuti gitu kan. Diharapkan bisa tertib administrasi gitu kan di dalam pelaksanaan swakelola tersebut. Nah, mungkin itu Bu Elis, saya kembalikan, kita diskusi. Yang pastinya saya kira diskusi akan lebih menarik gitu kan terkait dengan swakelola gitu kan. Ya. Ya, terima kasih Pak materinya. Masih kurang 2 menit lagi Pak, tapi mudah-mudahan bisa jadi nambah waktu buat diskusi. Silahkan Bapak dan Ibu, mari kita diskusi langsung tentang swakelola tipe 2 ini. Silakan Bapak dan Ibu raise hand atau bisa juga melalui chat. Kalau ini udah ada raise hand, Ibu Diah Ekowati, dipersilahkan Ibu. Ya, selamat siang. Siang. Ya, selamat siang Ibu. Ya, izin bertanya, saya Diah Ekowati dari Kementerian Perdagangan. Siap. Ya. Ya, Bu, silakan. Silakan. Mau menanyakan, jadi gini, ada pengadaan, kita bekerja sama dengan UI gitu, tapi ternyata di UI itu kan banyak lembaga. Nah, mereka itu menetapkan banyak jadi standar biayanya mereka tuh berbeda-beda. Ada yang sesuai dengan SBM pusat, tapi ada juga yang biayanya itu mendekati Ikindo gitu. Tapi nah, kalau sesuai dengan materi tadi yang disampaikan bahwa untuk masalah pembayarannya kan mengikuti dari lembaga yang bekerja sama dengan kita, maksudnya yang mengerjakan swakelola tersebut. Nah, kalau seperti ini bagaimana ya? Karena itu tadi kok mereka di UI ini kan berbeda-beda. Kok kalau kita misalnya lembaga yang mau kita ajak kerja sama itu besaran honorariumnya sama dengan Ikindo, bagaimana, apakah itu menyalahi atau tidak, seperti itu sih. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalian memastikan aja bahwa untuk yang nanti bentuk pertanggungjawabannya berarti mengikuti dengan ketentuan yang berlaku di pusat ya, seperti itu. Karena kalau kami kan di kementerian itu. Demikian, terima kasih. Siap. Terima kasih Ibu Diah. Silakan Pak Amir. Terima kasih Bu Diah. Nah, ini menarik sebenarnya. UI itu kan PTNBH ya pastinya kan. Jadi kan diberikan sudah tidak secara penganggaran itu sebenarnya kan sudah seperti kayak BUMN kayak gitu kan. Sebenarnya kan seperti itu gitu kan. Jadi bisa mengelola sendiri, bisa mengatur sendiri gitu kan di dalam pelaksanaan kegiatannya itu. Jadi sangat menarik sekali. Saya juga berpikir nih Bu Diah, sebenarnya
kalau PTNBH itu menerima swakelola itu sebenarnya fair nggak sih? Gitu. Gitu. Karena itu tadi gitu kan. Jadi maunya ya saya dekat dengan Inkindo nih gitu kan, dekat Inkindo ini kan, harga-harganya harusnya kan harga-harga nah ini sangat menarik. Tetapi kembali lagi UI ini kan di bawahnya kementerian gitu kan, cantolannya kan di situ. Berarti kan seakan-akan UI ini kan bagian dari KLPD lain gitu, KLPD gitu kan, nah, gitu, dari kementerian gitu kan. Nah ini kalau saya sih ini belum. Nah ini sebenarnya yang disampaikan Budiah tadi di bawahnya UI itu kan juga ada banyak lembaga-lembaga, gitu, unit-unit usaha gitu kan. Kenapa unit-unit usaha ini nggak ikut tender gitu? Kenapa menunggu swakelola gitu, kan? Nah ini menarik, ini sebenarnya menarik untuk dibahas. Nah kalau ini saya di titik tengah saja lah, saya di titik tengah saja. Kalau perguruan tinggi negeri ini atau PTNBH ini mau menerima swakelola gitu kan, karena cantolannya itu tadi di KLPD yang lain ini kan di bawahnya Kemendikbudristek gitu ya. Nah ini apa namanya ya, yang ditunjuk harusnya bukan unit usahanya. Gitu. Berarti harus ada tim pelaksana, walaupun itu yang melaksanakan dari unit usaha itu. Gitu. Tapi yang ditunjuk adalah bukan dari unit usaha tersebut, karena harus dibentuk tim pelaksana. Harus dibentuk tim pelaksana. Nah, terus yang kedua, bagaimana terkait dengan biayanya? Nah, PTNBH ini kan juga bisa mengeluarkan biaya-biaya personil, ya kan? Biaya personel. Nah, ini biayanya berapa? Boleh nggak mengikuti Inkindo? Kalau mengikuti Inkindo, lagi-lagi kenapa dia nggak ikut seperti penyedia saja? Gitu. Kalau mengikuti honornya Inkindo, gitu kan, pasti besar, gitu kan. Nah, kalau mau mengikuti Inkindo, kalau saya sih, ya dia harusnya merefer ke perorangan. Perorangan, mungkin yang 55% gitu kan, 55% gitu kan dari biaya. Ada kan Inkindo itu untuk perorangan itu kan 55% gitu kan. Jadi tidak bisa dikatakan sesuai dengan Inkindo. Kalau Inkindo kenapa nggak ikut tender saja gitu. Nah, terus kembali lagi Bu Diah, kan bisa dilakukan negosiasi. Nah, jadi KLPD yang punya anggaran, PPK ini bisa melakukan negosiasi. Berapa sih harga biaya, biaya yang wajar untuk pelaksanaan kegiatan ini? Ya silakan dinegosiasikan. Nah, itu tadi kalau menurut saya ya kalau memang PTNBH ini mengeluarkan regulasi sendiri terkait dengan besaran biaya, ya kan, honor, gitu kan, ya boleh saja, gitu kan. Nah itu digunakan sebagai acuan, gitu kan, karena dia boleh mengatur sendiri untuk kegiatannya, gitu kan. Jadi itu tadi. Tapi kembali lagi lakukan negosiasi dan hasil negosiasi itu kan kalau memang disepakati bisa digunakan untuk dilakukan dalam kontrak itu tadi, gitu sih Bu. Jadi kalau menurut saya sih kurang tepat ya kalau PTNBH ini tenaga ahlinya langsung otomatis merefer dari Inkindo gitu Bu. Jadi besar sekali ini jadinya. Kalau seperti itu kenapa nggak ikut seperti penyedia saja kan gitu. Gitu sih Bu, mungkin Bu Elis. Tadi yang kedua apa ya Bu Diah tadi? Ya, terkait pertanggungjawabannya. Cuma mungkin saya mau nanya, konfirmasi. Ya. Jadi setelah kami cek itu kan tadi yang seperti Bapak sampaikan bahwa di UI itu kan banyak klinik unit usaha. Ya. Nah, unit usahanya itu, jadi UI menerbitkan standar biaya sendiri, kemudian di bawahnya ada unit usaha. Ternyata unit usahanya itu juga menerbitkan SBM masing-masing. Nah, SBM-nya itu bervariasi seperti itu. Jadi ada yang tadi saya sampaikan mendekati sesuai dengan SBM pusat. Nah, kemudian ada juga yang mendekati tadi Ikindo. Makanya kami sebenarnya bingung. Nah, lembaga yang unit usaha yang ingin kami lakukan kerjasama ini kebetulan standar biayanya itu mendekati Ikindo. Nah, ini bagaimana nih? Kami kan jadinya dilema seperti ini. Gitu. Ya, itu tadi Bu Diah, nota kerjasama kita itu kan dengan PTNBH-nya, ya kan? Nah,
akhirnya PT NBH akan membentuk tim pelaksana. Berarti kita bisa saja RAP yang disusun itu yang mengikuti biaya yang ditetapkan oleh pimpinan PT NBH tersebut. Kan gitu. Jadi bukan mengikuti unit usaha itu tadi. Kita berkontrak swakelolanya itu bukan kontrak dengan unit usaha loh. Kita kontraknya adalah dengan tim pelaksana yang dibentuk oleh PT NBH, oleh KLPD yang lain itu tadi. Jadi kita bukan berkontrak dengan unit usaha. Kalau berkontrak dengan unit usaha ya berarti kan sama unit usaha ini kayak pengusaha saja gitu kan, pengusaha saja gitu. Jadi kalau menurut saya ya karena nota kesepahaman kita adalah dengan perguruan tinggi negeri, maka RAP yang digunakan harusnya yang mengikuti, kalau memang ini PT NBH, ya berarti mengikuti keputusan dari pimpinan perguruan tinggi negeri tersebut, kan gitu. Nah, kemudian keputusan itu pun juga bisa dilakukan negosiasi. Jadi, kalau menurut saya, kita tidak berkontrak swakelola dengan unit usahanya. Harusnya kita berkontrak dengan tim pelaksana yang dibentuk dari perguruan tinggi negeri tersebut. Kayak gitu sih, Bu. Gitu. Jadi ya itu memang itu tadi. Akhirnya di unit usahanya kan banyak. Kita kan tidak berkontrak swakelola dengan unit usaha itu. Kita itu kan berkontrak dengan tim pelaksana yang dibentuk oleh perguruan tinggi negeri tersebut. Nah, seharusnya dia bisa menggunakan RAP yang dikeluarkan dari pimpinan perguruan tinggi negeri tersebut. Dan itu pun kalau memang kita tidak sepakat, ya boleh kita lakukan negosiasi, Mas. Ya. Kayak gitu. Kayak gitu, Bu Dia. Oh, jadi kita ini ya, mungkin melakukan menanyakan sama mereka apakah sudah ada timnya atau belum, atau bagaimana gitu ya. Jadi bukan dengan tadi unit usahanya. Karena kalau kami berpikir dengan adanya swakelola tipe 2 ini berarti kami berkontrak dengan unit usahanya seperti itu. Nah, ini kalau saya sih kurang tepat gitu. Jadi kontrak kita adalah dengan tim pelaksana. Nah, tim pelaksana ini mau terdiri dari orang-orang yang di unit usaha silakan. Tetapi tim pelaksana ini harus dibentuk oleh KLPD lain, KLPD yang melaksanakan atau perguruan tinggi negeri tersebut. Tim pelaksananya siapa yang melaksanakan? Jadi yang melaksanakan kita tidak berkontrak dengan unit usahanya. Gitu. Ya kan? Kalau tadi masalah biayanya berarti ngikutin punyanya mereka. Maksudnya gini, misalnya sebagian orangnya yang ada di tim itu adalah orang yang ada di unit usaha yang tadi honornya mendekati Ikindo seperti itu. Terus jadi kita gimana nih menggunakan untuk pembiayaannya seperti itu? Ya seharusnya siapapun itu ya harusnya mengikuti ketentuan dari pimpinan. Kalau pimpinan PTN itu mengeluarkan ketentuan terkait dengan biaya, ya kan, yang dikeluarkan terkait dengan apabila melaksanakan kegiatan, honor melaksanakan kegiatan harusnya mengikuti pimpinan, bukan mengikuti dari ketentuan di Inkindo itu tadi, gitu. Atau kalau ya maunya kan seperti itu pastinya, gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih kalau mengikuti Inkindo ya harusnya unit usaha ini harusnya ikut tender, gitu kan. Karena unit usaha ini. Jadi kan kembali lagi ke mereka punya nggak pimpinan perguruan tinggi negeri ini mempunyai regulasi nggak yang mengeluarkan terkait dengan berapa besaran biaya, berapa besaran honor dari apabila pegawai atau karyawannya melaksanakan kegiatan. Nah, itu yang digunakan, gitu kan. Honor terkait dengan tenaga ahli itu yang digunakan. Nah, kembali lagi kalau memang yang punya anggaran kita, KLPD yang punya anggaran ini kurang sepakat, silakan dilakukan negosiasi. Boleh dilakukan negosiasi. Jadi silakan dilakukan negosiasi, mungkin secara wajarnya berapa, ya kan? Nah, ini bisa ditentukan. Nah, seharusnya lagi-lagi tujuan dari swakelola tadi adalah efektif dan efisien. Lebih efektif dan efisien daripada dilakukan melalui penyedia. Jadi harusnya secara penganggaran juga harusnya lebih murah, lebih waktu juga lebih cepat, kan harusnya kan seperti itu. Gitu. Karena apa? Kita memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh KLPD yang lain tersebut, kan gitu.
Jadi kalau menurut saya kurang tepat kalau memang harus disamakan dengan Inkindo gitu. Gitu sih, Bu. Iya sih, karena kalau kami menafsirkan dari ketentuan kan seperti itu, maksudnya bisa sesuai dengan SBM ataupun apa namanya standar yang ada di lembaga yang kita ajak kerjasama seperti itu sih. Ya, betul, Kalau kami baca ketentuan. Iya, betul. SBM manakala perguruan tinggi negeri itu adalah perguruan tinggi negeri mungkin bukan PTNBH misalnya. Ya kan? Karena kan mereka tidak bisa mengatur regulasi sendiri terkait dengan berapa besarannya. Ya kan? Maka mengikuti SBM. Sedangkan kalau di perguruan PTNBH itu kan juga bisa membuat regulasi sendiri ya kan? Terkait dengan berapa yang bisa nah ini bisa merefer di situ. Kalau menurut saya ya ikuti yang diatur oleh yang bernota kesepahaman dengan kita. Siapa? Berarti pimpinan perguruan tinggi negeri tersebut, bukan di unit usahanya. Nah, ini tanyakan, apakah PTNBH itu sudah mengeluarkan regulasi terkait dengan besaran biaya atau honor apabila sebagai tenaga ahli misalnya. Nah, ini bisa ditanyakan kan gitu kan di sana. Nah, itu sebagai dasar mereka menyusun RAP. Dan kembali lagi, toh kita juga bisa melakukan negosiasi terkait dengan besaran biaya yang diajukan oleh mereka. Kayak gitu sih, Bu. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya kurang tepat lah apabila PTNBH ini harus merefer kepada Inkindo kan gitu kan. Enggak sih, jadi bukan ya. Mereka merefer Inkindo, jadi mereka bikin SBM di dalamnya itu honornya tuh mendekati Inkindo seperti itu. Oh gitu, ya. Ya kalau saya sih silakan gitu kan, silakan. Iya, seperti itu. Jadi tapi kembali lagi ini kita kontraknya bukan dengan unit usaha kan, Bu. Kontrak kita adalah dengan tim pelaksana. Kalau kita kontrak dengan unit usaha, berarti kita kontrak dengan usahanya mereka, badan usahanya mereka, berarti ini namanya dengan penyedia. Ya nggak? Oh iya sih. Nah, tapi kalau kita kontrak dengan PTN-nya, berarti nanti akan dibentuk oleh tim. Karena di dalam PTN itu kan ada SDM-SDM yang secara kemampuan teknis juga dia miliki kan gitu. Jadi ada tim, seperti halnya dari Ibu akan membentuk tim pengawas dan tim persiapan. Di sana pun akan membentuk tim pelaksana. Jadi bukan berkontrak dengan unit usaha. Gitu. Walaupun di dalam tim pelaksana itu mungkin terdiri dari pegawai yang juga bekerja di sana misalnya. Kan seperti itu. Gitu, Bu ya. Kalau secara kontraknya. Tadi harus dibentuk tim pelaksana. Kayak gitu. Oh, berarti nanti kita bertanda tangannya itu dengan tim pelaksana ya? Ya, betul. Dengan ketua tim pelaksana tanda tangan kita. Bukan pimpinan unit usahanya kalau menurut saya. Namanya kontrak dengan penyedia, Bu. Ya. Iya. Karena di ketentuannya diperlukan bentuk tim pelaksana. Bentuk tim pelaksana. Ya kan? Nah, bentuk tim pelaksana itu ada apa? Ada SK-nya dari pimpinan KLPD lain. Di SK-kan. Siapa saja dia. Gitu. Gitu, Bu. Bagaimana Siap. Ibu ya? Terima kasih. Iya, nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa japri ya Pak ya. Siap. Di materi ada nomor Pak Muhlis. Ya. Makasih Ibu Dia. Nah ini tadi terima kasih, menariknya Pak. Kalau swakelola dengan perguruan tinggi negeri nih Bu Elis. Banyak bentuknya, PTNBH, yang PTN, PTNBLU. Nah ini banyak. Dan ini secara mungkin perlakuannya memang berbeda-beda kayak gitu. Mungkin nanti harus ada materi khusus ya Pak ya, kalau di PTN. Ada Bu Irena nih. Ya. Iya siap. Mangga silakan Ibu Iren di on kameranya. Silakan Bu. Iya. Perkenalkan. Terima kasih Mbak, kameranya masalah Bu. Jadi mohon izin bertanya Pak, tadi melanjutkan pertanyaan dengan Bu Dia, sebenarnya kategori atau definisi unit usaha itu bagaimana Pak? Karena
UI itu kan banyak, misalnya LPM UI, LDM UI. Ya ini kriteria dari unit usaha itu seperti apa ya? Kan memang ada juga yang PT ya, PT Madakar UI memang PT ya. Tapi kalau ya itu lembaga Pak kayak LPUM sama LDM UI gitu. Nah ini kami agak-agak bingung Pak, apakah Ya, termasuk unit usaha gitu Pak? Maksudnya jadi kalau misalnya langsung dengan rektor gitu kan, itu dengan pihak mananya Pak? Karena penelitiannya banyak banget Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. ya, jadi intinya kan gini, Bu Irena. Jadi intinya kalau kontrak swakelolanya ini yaitu dengan tim yang dibentuk, gitu. Jadi bukan dengan mungkin lembaga yang ada. Jadi dibentuk tim baru yang ditetapkan oleh KLPD yang lain, oleh pimpinan perguruan tinggi negeri tersebut. Jadi harusnya kita berkontraknya bukan dengan lembaga-lembaga itu tadi. Jadi kontraknya dengan siapa? Pimpinan tim pelaksana. Pimpinan tim pelaksana, tim yang dibentuk. Karena di situ bunyinya kan di swaklola itu kan kita bukan berkontrak dengan pimpinan lembaga apa, kan bukan. Karena sebenarnya kan ini kan kita apa namanya kontrak swaklola itu kan menindaklanjuti itu kan dari kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama ini nanti para pihak akan membentuk tim pelaksana, dan tim pelaksana ini juga harus ada SK-nya gitu kan. Nah, ini. Jadi kalau bingung, intinya kalau bingung ya sudah dibentuk saja tim. Ya, dibentuk saja tim untuk apa namanya melaksanakan kegiatan swaklola ini. Walaupun itu mungkin adalah bagian dari lembaga-lembaga itu tadi. Tetapi yang berkontrak kita adalah bukan berkontrak dengan pimpinan dari lembaga tersebut, pimpinan dari unit usaha tersebut. Kita berkontraknya dengan pimpinan ketua tim pelaksana yang dibentuk oleh pimpinan perguruan tinggi negeri tersebut. Kayak gitu, sih Bu. Bagaimana Ibu Iren? Iya, baik Pak. Bu, terima kasih Pak. Berarti clear Pak ya. Berarti misalkan SK Rektor ya Pak ya. Terkait biayanya pasti Iya. Itu kan clear misalkan di situ. SK Rektornya. Ya. Iya. Oke, terima kasih Jadi Pak. walaupun di dalamnya ada bagian dari lembaga-lembaga tersebut atau unit-unit tersebut, karena apa? PTNBH ini kan bisa menjalankan unit-unit usaha gitu kan, lembaga-lembaga yang melakukan usaha gitu kan. Jadi ya kita berkontraknya adalah dengan tim pelaksananya. Gitu sih, Bu. Iya, terima kasih Ibu Iren. Sekarang lanjut pertanyaan selanjutnya, mungkin di chat Pak. Ini ada Pak Sapari. Untuk swaklola ada batasan pagu anggaran tidak ya Pak ya? Ya. Pak Sapari masih menyimak Pak? Biar bisa gabung langsung Pak. Ya, jadi Pak Sapari kalau swaklola itu sebenarnya bisa dikatakan nggak ada batasannya ya, nggak sesuai dengan. Silakan Pak Sapari kalau mau bergabung, gimana? Ini Pak untuk ini di BKJ kami kan ada rencana mau swaklola tipe 2 dengan UGM Pak, dengan terkait dengan penyusunan pertunjukan terkait retribusi itu. Ya. Mungkin tantangannya apa ya Pak? Ini banyak ditanya sama BKJ. Jadi swaklola itu tidak ada batasan terkait dengan apa namanya anggarannya harusnya berapa nih bisa diswaklolakan, tidak ada. Ya kan? Jadi tidak ada terkait dengan pagunya berapa nih gitu kan. Nah, ini sebenarnya Pak Safari ini bisa sounding dulu lah di dalam menyusun anggaran, menanyakan mungkin ke KLPD yang lain, atau memang ada kontrak-kontrak yang sebelumnya terkait dengan berapa sih besarannya, kan itu bisa untuk menyusun kebutuhan anggarannya. Itu tadi kan bisa bertanya kemana gitu kan, mungkin kalau mau dengan perguruan tinggi negeri ya silakan tanya ke beberapa perguruan tinggi negeri misalnya untuk mencari informasi kalau saya mengadakan kegiatan ini sebenarnya dibutuhkan anggaran berapa sih sebenarnya, kan seperti itu juga bisa. Jadi sebenarnya mau 200 mau 300 itu nggak ada batasan Pak, nggak ada batasannya. Nah sebenarnya yang dibatasi ya Pak Safari silakan. Kan anggarannya cuma 200 juta Pak, Nupanya juga sudah tanya-tanya untuk pelaksananya, sudah tanya-tanya ke UGM, sudah karena sudah ada nota kesepahaman, katanya seperti itu. Ya, jadi nggak ada batasan Pak. Nah ini tadi mau 300 seandainya nggak ada batasan, nggak seperti kalau
dengan penyedia di atas 200 harus tender kayak itu sih nggak ada Pak gitu kan. Jadi terkait dengan swaklola ini ya silakan sesuai dengan kebutuhannya, yang pastinya harusnya lebih efektif dan efisien dong, harus kalau daripada dilakukan dengan penyedia kan seperti itu ya Bu Elisnya, harusnya bisa dikatakan lebih murah lah gitu kan, tapi dengan output yang harusnya juga lebih bagus kayak gitu. Gitu sih Pak Sapari. Ya, terima kasih Pak. Siap Pak Sapari, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sapari. Lanjut yang raisnya selanjutnya Pak Firman dari Kementan. Silakan Pak, on kameranya. Sore Pak Firman. Ya, makasih Bu Elis, Pak Muklis. Luar biasa Pak Muklis. Pak, mohon pencerahannya dong Pak, saya Firman Pak dari Kementan. Kalau kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh eselon 1 lain, tapi masih satu lingkup dengan Kementerian Pertanian, contohnya dengan Badan SDM Pertanian yang ada di tingkat tertentu, sebenarnya masih dalam lingkup swaklola tipe 1 atau sudah swaklola tipe 2 nih Pak? Mohon pencerahannya Pak. Singkat saja Pak, terima kasih Pak. Yang jelas masih dalam lingkup KL gitu kan. KL PA-nya juga masih satu, ya satu Pak. Satu lingkup. PA-nya satu kan Pak? Menteri kan? PA-nya satu Pak. Ya, berarti satu menteri. Ya, satu. Kenapa itu bunyinya KLPD itu perangkat daerah? Karena perangkat daerahnya satu PA satu, Pak. Jadi misal dinas PU, dinas ini kan sudah beda-beda pengguna anggarannya. Nah, sekarang kalau berarti satu, ya berarti itu swaklola tipe 1, Pak, maksudnya. Bukan swaklola tipe 2. Baik, Pak. Mungkin kalau contohnya kalau kami dari Itjen ya Pak, ada kemudian diklat Jafung auditor dengan BPKP itu baru swaklola tipe 2 Pak. Betul, betul. Kalau BPKP berarti swaklola tipe 2. Ya. Gitu, baik Pak Muklis, terima kasih Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak Firman. Lanjut silahkan Bapak dan Ibu yang masih mau bertanya silahkan raise hand. Sebelum ada yang raise hand, kita lihat di chat, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Budi Ristianto. Kontraknya lumsumkah, katanya. Pak Budi masih menyimak, Pak. Silakan bergabung. Silakan dijawab saja, Pak. Ya, sambil nunggu baik. Pak. Sebenarnya di dalam kontrak swaklola itu tidak ada ketentuan kontrak jenisnya kontrak apa nih, Bu Elis. Ya kan namanya juga kontrak kerjasama gitu kan. Jadi tidak ada yang namanya kontrak lumsum atau kontrak harga satuan atau gabungan, itu enggak ada. Jadi kontrak itu ya bagaimana pertanggungjawabannya gitu kan. Kalau memang dia secara RAB-nya ada rincian, ya itu yang dipertanggungjawabkan RAB-nya itu penggunaannya yang dipertanggungjawabkan, ya kan? Atau memang kalau ini ada PNBP gitu ya, itu sudah satu paket itu, ya itu nggak perlu dipertanggungjawabkan penggunaannya secara rincian gitu. Jadi tergantung di anggarannya, RAB-nya atau kontraknya itu dipertanggungjawabkan. Jadi bukan bentuk kontraknya apa nggak ada. Jadi ini kontrak swaklola, kontrak kerjasama. Jadi bukan jenisnya harga satuan, lamsam atau apa, tidak ada di Pak Firman, Pak Budi. Jadi bagaimana pertanggungjawabannya dilihat tadi, gitu kan? Kalau di kontraknya ada anggaran biayanya, yaitu yang dipertanggungjawabkan. Bagaimana penggunaan biaya personil, penggunaan biaya non personilnya, yaitu yang dipertanggungjawabkan secara real cost-nya, ad cost-nya gitu. Bagaimana jika dia adalah paket PNBP kayak gitu. Biayanya paket ya, misal diklat CPNS ya gitu, itu 5 juta satu orang, ya sudah 5 juta, nggak perlu harus dipertanggungjawabkan secara rinci ya gitu, dibelikan apa itu kan. Tetapi kalau memang di anggarannya, di kontraknya itu tadi sudah ada rincian, tenaga ahlinya sekian, beli ini sekian, perjalanan sekian, ya itu yang dipertanggungjawabkan secara ad cost-nya. Kayak gitu sih Pak Budi. Iya, lanjut pertanyaan di chat, Pak. Dari Mordiana.
Izin tanya Pak, Puskesmas sudah BLUD salah satunya tadi sebagai penyelenggara swakelola tipe 2. Bisa diberikan contoh pengadaannya seperti apa? Ya, apa namanya, swak BLUD ini sebagai KLPD yang lain, dianggap KLPD yang lain gitu kan. Ya, misal saja kan yang terpenting kita bicaranya dari pengguna apa namanya PD ya, maksud di perangkat daerah kalau BLUD. Nah, kalau BLUD berarti misal dari ada kegiatan apa nih? Kegiatan CPNS di PKD. Kemudian ada biaya terkait dengan apa? Terkait dengan tes kesehatan atau tes apa. Nah, ini kan bisa disewa-kelolakan kepada BLUD tersebut gitu kan. Karena BLUD ini kan sudah berbeda ya dari perangkat daerahnya dengan BPSDM. Nah, ini kan bisa. Atau memang dari apa namanya perangkat daerah atau pemerintah daerah yang lain gitu kan, mau kerjasama gitu kan dengan BLUD itu juga bisa aja. Tapi kalau BLUD ini adalah dinas kesehatan yang meminta, nah ini bukan swakelola tipe 2 ini, Mbak Elis. Kembali lagi nih di swakelola tipe 1. Karena apa? Karena BLUD ini kan masih di bawah satu lingkup di pengguna anggaran di dinas kesehatan. Nah, tetapi kalau di PPSDM misalnya meminta gitu kan, nah ini termasuk dalam swakelola tipe 2 kayak gitu. Itu yang membedakan ya. Tapi kalau dinas, jadi lihat di apakah ini bagian dari pengguna anggaran yang sama? Kalau memang bukan, nah berarti ini sudah lintas ke apa namanya perangkat daerah yang lain kan gitu. Kayak gitu. Lanjut lagi Pak, pertanyaan di chat. Pak Hendra Tama, perlukah MOU antara kepala daerah dengan pimpinan perguruan tinggi negeri untuk mendahului PKS pada pelaksanaan swakelola tipe 2? Maaf, katanya mic-nya lagi gangguan. Ya, jadi apa namanya? Ya, yang menarik kalau di daerah itu kan ada PKS gitu ya, PKS yang dilaksanakan oleh administrasi pemerintahan kalau tidak salah gitu kan. Nah, sebenarnya kalau MOU swakelola nota kesepahaman itu kan sudah diatur tadi ya, siapakah sih sebenarnya yang bisa melaksanakan perjanjian MOU itu tadi. Di sana kan ada PA, KPA atau tingkat lebih rendah. Bagaimana di KLPD yang lainnya bisa dengan apa namanya yang setingkat atau memang diatur di bawah, setingkat lebih rendah di bawah KLPD yang lain tadi, atau memang diatur lah di KLPD itu punya regulasi tersendiri siapa sih yang menandatangani MOU tersebut gitu kan. Nah, ini sebenarnya mengkombin saja gitu kan. Di daerah itu pasti ada PKS ini kan. Bagaimana jika boleh nggak wali kota kepala daerah menandatangani seandainya? Kalau saya sih ya boleh saja lah gitu kan, boleh saja kan, karena yang terpenting kan MOU ini kan hanya merupakan kesepakatan bahwa para pihak nanti sepakat untuk melakukan kegiatan ini gitu kan. Nah, karena ini banyak regulasinya nih Mbak Elis gitu kan. Jadi di apa namanya di Pemda itu biasanya ada bahwa ke PKS perjanjian kerjasama ini apalagi antar lembaga ini kan harus ada MOU antara kepala daerah dengan pimpinan apa namanya perguruan tinggi negeri, misalnya rektornya. Nah, ini kan atau mungkin kalau untuk mengkombinasikan bisa saja PA-nya nanti menandatangani kesepakatan bersama juga dengan apa namanya dekan seandainya, ya kan? Jadi bisa saja ternyata yang melaksanakan nanti dekan lah yang membentuk dari itu tadi gitu kan. Nah, tergantung regulasinya gimana. Jadi memang seharusnya itu tadi, makanya dulu masih bingung nih, ini siapa yang tanda tangan? Nah, sekarang di peraturan LKPP sudah sangat jelas siapa yang tanda tangan, PA-KPA setingkat lebih rendah, di KLPD yang lainnya yang sejajar dengan PA-KPA atau yang setingkat lebih rendah. Kalau menurut saya dari KLPD yang lain punya regulasinya, ya silakan mengikuti regulasi tersebut. Gitu sih, Bu Elis. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau raise-in lagi? Ini pada malu-malu nih Pak nih, kita suruh gabung aja nih, Pak Hajar Setiawan. Silakan bergabung Pak. Saya bacakan dulu sambil nunggu Pak Hajar yang bergabung. Swakelola adalah pilihan pertama berkenaan dengan Perlem 3 2021
Tujuan yang menyatakan pengadaan barang jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha. Bagaimana jika ditemukan kondisi dapat dilakukan secara swakelola, namun tetap diminati oleh pelaku usaha? Ya, jadi jadi kan gini, Mbak Elis. Jadi bukan bahwa ini penyedia minat nih, gitu kan seperti itu. Jadi bisa dikatakan tidak diminati ini karena kondisi, gitu. Misal kondisinya di tempat yang terpencil, susah dijangkau oleh penyedia, kan gitu. Jadi tidak serta-merta kalau dikatakan penyedia minat ya semuanya penyedianya minat, gitu kan. Jadi kan kembali lagi itu tadi ada tujuan swakelola. Apa tujuan swakelola itu tadi, gitu kan? Bagaimana satu SDM, bagaimana memang KLPD yang punya anggaran ini memiliki SDM yang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, ketentuan terkait dengan penyedia tidak minat. Penyedia tidak minat ini karena kondisi di tempat terpencil, di dataran tinggi. Akhirnya siapa? Diswakelolakan. Oleh siapa? Oleh kelompok masyarakat, mereka yang membangun misalnya. Ya kan? Iya. Jadi tidak bisa dikatakan serta-merta seperti itu, gitu kan. Jadi, nah kembali lagi dilihat, Pak. Misal PUPR seandainya melaksanakan swakelola. Nah, ini membangun gedung yang ini mungkin nggak PUPR memiliki kemampuan. Nah, biasanya yang dilakukan PUPR itu yang pemeliharaan, ya kan? Yang kecil-kecil, yang rehab kecil-kecil. Tapi yang melalui ini ya tetap dilakukan oleh penyedia. Tapi kan kembali lagi itu tadi dilakukan identifikasi, Pak, gitu kan. Nah, kembali lagi melihat kemampuan, gitu kan. Apakah KLPD yang punya anggaran ini memiliki sumber daya yang cukup nih untuk melaksanakan kegiatan itu, memiliki kemampuan teknis nggak melaksanakan kegiatan. Jadi itu tadi ya, jadi yang dikatakan bahwa, nah ini ternyata pelaku usaha mau kok, minat kok. Nah sekarang ini, tapi kan kembali lagi dilakukan identifikasi. Tapi yang utama adalah ya kegiatan itu harusnya swakelola. Jadi manakala di tempat terpencil itu, misal ada penyedia yang minat misalnya, tetapi kembali lagi ada kelompok masyarakat atau masyarakat juga bisa melakukan. Nah alangkah lebih baiknya juga dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut, kan gitu. Jadi kenapa? Supaya untuk meningkatkan peran serta peran aktif dari kelompok masyarakat tersebut, gitu. Jadi saya kira bukan dalam arti terus, nah ini mengambil alih yang seharusnya penyedia mampu, gitu, mau, gitu kan, gitu. Jadi saya kira semuanya tidak akan mungkin lah dilakukan swakelola. Jadi minat di sini karena apa? Karena kondisi. Karena kondisinya di tempat yang terpencil, karena kondisinya yang tidak menentu, makanya saya kira penyedia yang tidak minat untuk melakukan. Itu kata-katanya di situ aja. Tapi untuk kegiatan yang lainnya, karena apa? Karena meningkatkan SDM-nya, karena meningkatkan sesuai dengan tupoksinya, karena memang untuk misal penyedia mau kok ini melaksanakan sosialisasi KB misalnya, bisa ini, EO nih bisa nih. Nah, tapi kembali lagi, ternyata ada ormas nih, ormas yang visi misinya sejalan dengan pemerintah, bisa terkait dengan keluarga berencana, ya bisa melibatkan mereka untuk melaksanakan sosialisasi tersebut. Nah, ini bisa diswakelolakan. Jadi seperti itu. Nah, ini ada Pak Irwan Iskandar nih, Bu Elis. Iya. Dipersilahkan Pak Irwan Iskandar, on kameranya Pak. Kalau jahe merah itu dengan penyedia atau swakelola nih Pak Irwan? Dua-duanya kayaknya, Prof. Gimana Pak? Ya. Ini Prof, swakelola ini apakah dapat diberi profit, dan juga ketika cedera janji, apakah pelaksana swakelola itu bisa kita sanksi? Nah, sanksinya apa, Prof? Apakah seperti daftar hitam, apa segala macam? Nah, itu, Prof. Iya. Baik. Sebenarnya kalau dikatakan seharusnya swakelola itu ya tidak ada profit di dalamnya. Harusnya kalau overhead diperbolehkan kan? Gitu. Overhead gitu kan, untuk itu tadi, untuk mendukung kegiatan itu boleh diperbolehkan. Tapi profit ya swakelola seharusnya tidak diperbolehkan di dalam kegiatan swakelola. Nah,
Terus kemudian apakah ada sanksi sampai blacklist, sampai denda gitu kan. Nah, kembali lagi kalau saya sih kalau di ketentuan tadi bunyinya sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak kerjasamanya gimana kan gitu. Tapi kan kalau menurut saya sih ya seharusnya tidak ada lah gitu. Karena apa? Kembali lagi swaklola ini adalah kan kerjasama Pak. Misal kalau swaklola dengan perguruan tinggi negeri gitu, perguruan tinggi negerinya mau di blacklist, di blacklist gimana? Itu jadi nggak ada lah, nggak ada blacklist. Mungkin ya ini menjadi catatan gitu kan, catatan atau mungkin ya untuk tahun depan jangan dipilih lagi, tetapi kembali lagi tetap dilakukan pembinaan, misalkan seperti itu. Atau kelompok masyarakat gitu kan mau didenda, mah didenda gimana Pak? Honor saya saja Bapak kasih sedikit gitu kan, gitu kan? Ya terus kalau mau didenda nanti terus apa namanya buat istri saya di mana ini Pak? Nah ini kan kacau lagi nih. Jadi kalau saya sih apa namanya swaklola ini adalah kerjasama yang kegiatannya yang pastinya itu tadi kalau swaklola tipe 2 kan diawasi oleh KLPD yang punya anggaran kan tahap per tahap juga dilakukan ditanyakan bagaimana ininya ya cukup kalau memang ini ya cukup diputus gitu kan dihentikan kontraknya kan gitu kan. Nah bagaimana dibayar ya dibayar yang memang secara real dia lakukan dia bisa bertanggungjawabkan dan jangan lupa dilakukan audit lah gitu kan supaya tidak ada kerugian negara ya kan terkait dengan pembayaran kepada swaklola tersebut kan gitu. Jadi saya kira sih menurut saya sih ya kalau di ketentuan tadi boleh nggak? Ya boleh saja kalau mau disepakati. Tapi kan kembali lagi mau di blacklist itu memasukkan di mana nih di LPSE-nya nih bang gitu kan? Di blacklist secara inilah tidak dipilih lagi kan seperti itu mungkin bisa gitu kan. Jadi ya silakan diatur di rancangan kontrak gitu kan terkait dengan sanksi apakah gitu kan yang bisa diterapkan. Misal kalau di ini tadi untuk persiapan dan pengawasan dari KLPD yang punya anggaran, Bang. Misal perencana tim persiapan tidak melaksanakan dengan bagus gitu. Tiba-tiba mau diapakan ini? Didenda gitu kan. Ya kan, dibayar aja belum honor saya Pak, mau didenda sih Pak. Nah, ini gitu lagi kan. Jadi kalau saya sih ya kita kalau swaklola itu harusnya mengedepankan kerjasama yang baik gitu kan dan saling apa namanya berkoordinasi gitu kan bagaimana supaya terwujud output yang terbaik yang efektif dan efisien gitu kan. Jadi ya boleh saja diatur silakan kalau memang itu disepakati gitu kan kalau disepakati silakan gitu kan tetapi kembali lagi kalau menurut saya sih ya mungkin catatan aja Prof ya sebagai pengalamannya nah ternyata nggak beres ini gitu kan catatan sebagai pengalaman kita kan iya ya makasih Prof siap lanjut ya terima kasih Pak Irwan lanjut raise hand selanjutnya Ibu atau mungkin Bapak Ibu sepertinya Mudi Harti dari UKPBJ Kabupaten Jayapura, dipersilahkan on kameranya. Baik, Ibu, selamat Pak Muklis, sore, menjelang malam, Papua ini. Ya. Alhamdulillah, Pak. Izin bertanya, Pak. Kalau misalnya Dinas Kominfo dengan media massa, itu apakah termasuk swaklola tipe 2. Terus kemudian kalau misalnya itu apa perlu MOU atau cukup dengan PKS saja Pak perikatannya? Ya. Mungkin begitu Pak Muklis. Terima kasih banyak. Ya, makasih Bunda Mudiarti. Jadi media ini bukan bagian dari KLPD nih Bunda ya, bukan dari kementerian, bukan dari lembaga atau perangkat daerah gitu. Jadi swaklola tipe 2 ini adalah KLPD lain gitu. Jadi kalau media ini adalah bagian dari penyedia. Nah, bagian dari penyedia. Nah, kalau juga ada kan kalau ketentuan kita dengan penyedia kalau belanja apa ya, itu kan juga ada yang dikecualikan gitu ya pengadaannya kan gitu. Jadi kalau dengan apalagi yang sekarang ini kan bisa saja dengan toko daring ya, kebutuhan melalui media itu gitu. Misalnya dia menampilkan berapa sih biaya pemberitaan misalnya dia per kolomnya atau berapa kan juga bisa melalui ini ya toko daring nih Bun. Oh, media massa bisa masuk di toko daring ya? Ya bisa dong. Kenapa nggak bisa? Kan ada toko daring kan bisa saja. Kan dia masuk dalam penyedia gitu kan. Bisa saja dimasukkan. Dia kan ya bisa bikin paket gitu kan. Nah, kan sebenarnya kan transparan kebutuhannya kan gitu Bun. Gitu. Jadi nah,
sekarang jadi itu tadi. Jadi media itu bukan bagian dari pelaksana swakelola tipe 2, bukan dari pelaksana swakelola baik dari KLPD. Media itu adalah bagian dari penyedia. Gitu sih, Bun. Penyedia. Ya. Oh, baik. Terima Ya. kasih Terima kasih, Bunda. penjelasannya. Ya, sore. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Kita lihat, oh iya, sepertinya belum ada lagi yang raise hand Pak, tapi izin saya ingin. Ada ini satu nih dari Pak bertanya. Hajar nih. Bagaimana Ada, jika dalam hasil dari audit siapa? pelaksana swakelola terdapat kekurangan? Ya kekurangannya ya harus dipenuhi, gitu kan. Kalau memang terkait pertanggungjawabannya terjadi fiktif, ya dia harus mengembalikan si pelaksana swakelola ini, gitu kan. Jadi kalau memang apa namanya, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Iya. Iya, kalau memang misal terkait dengan ini fiktif nih, terkait honor-honornya padahal nggak pernah sama sekali ini, gitu kan ternyata. Ya dia harus mengembalikan. Atau memang terkait dengan fisik nih, yang seharusnya secara ketentuannya berapa nih outputnya, ternyata ada kekurangan output, ya outputnya harus dipenuhi, ya gitu. Jadi jangan dikit-dikit pidana lah, gitu kan, jangan dikit-dikit ini. Nah tadi kan dilakukan audit, misal terkait dengan itu dari pengawasan mengingatkan nggak bisa, nanti kan PPK bisa kerjasama dengan auditor nanti menyampaikan, memeriksa, tolong dipenuhi sesuai dengan kesepakatannya, kan seperti itu. Kalau memang apa namanya buktinya tidak cukup, ya tolong dibuat bukti yang apa namanya akuntabelnya bagaimana, gitu kan. Terus kalau memang secara output tidak terpenuhi, ya tolong dipenuhi. Memang panjangnya seharusnya 10, kok ini masih 8, ya tolong ditambah 2, kan gitu. Itu sih Pak. Gitu. Ini tadi lanjut yang Ibu Iren Pak. Ya. Pak, jika kontrak sudah terlanjur ditandatangani oleh unit usaha, bukan oleh PT-nya, maka jika satuan biaya yang digunakan melebihi standar biaya yang dikeluarkan oleh PT-nya, bagaimana dampaknya? Ya, kembali lagi sebenarnya kita bagaimana dampaknya gitu kan. Kembali lagi ke ya. Jadi kalau masih bisa apa namanya didiskusikan ya. Kalau masih bisa komunikasikan gitu kan, komunikasikan. Khawatir saya dari sisi audit nanti apa namanya disuruh mengembalikan. Gitu kan. Jadi yang pastinya kan ada dasar juga RAP ini kan dari mana ini kan dasarnya gitu kan. Yang pastinya dari perguruan tinggi pun menetapkan RAB ini kan juga tidak asal-asalan gitu kan, pasti ada kajiannya. Karena kan ada mungkin ada SBM. Kalau SBM kan ada juga sudah jelas kan regulasinya. Nah, khawatir saya nanti disuruh mengembalikan gitu kan. Kalau dari sisi auditornya gitu kan. Tapi kalau misalnya mau nah silakan. Tetapi kalau memang tidak ya gimana ya Bu? Kalau saya sih kembali lagi mengikuti apa? Mengikuti karena kontrak kita, swakelola kita bukan dengan unit, dengan tim pelaksana. Bentuk tim pelaksananya. Dan kita kesepakatannya dengan siapa? Dengan KLPD, bukan dengan unit. Nah, KLPD siapa? Ini kan perguruan tinggi. Nah, anggarannya RAP biayanya dari mana? Ya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Misal PTNBH tidak menetapkan bagaimana? PTNBH tidak menetapkan berarti mengikuti SBM. Gitu. Atau mengikuti yang punya anggaran misalnya. Ada standar terkait dengan swakelolanya gitu kan. Nah, jadi kalau nah ini yang pasti dipastikan perguruan tinggi negerinya ini punya nggak standar biaya yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri. Kalau punya harusnya mengikuti. Boleh mengikuti itu, boleh nanti dilakukan negosiasi gitu kan. Itu sih Bu Elis. Iya, ini ada yang resen lagi Pak. Sebenarnya waktunya sudah habis. Kita beri kesempatan ya Pak ya kepada Pak Yuliardi dari Dumai, dipersilakan Pak. Selamat sore Pak Yuliardi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pencerahannya Pak.
Ini Pak, kalau misalnya gini Pak, saya ada kemarin dari bagian bertanya sama saya masalah ini dia kerja sama provinsi. Sebenarnya sama provinsi Pak, itu kan sebenarnya tipe 1 Pak ya. Cuma dia kan ini bagian ini ada pakai aplikasi. Aplikasi dia cuma menganggarkan cuma honor. Jadi orang provinsi ini suruh membuat langsung dia juga kerjasama bagian kami ini, bagian Ortal ini kerjasama sama provinsi. Jadi orang provinsi ini pakai aplikasi, tapi tenaga ahlinya kita suruh menganggarkan. Jadi kan dia dari bagian ini bertanya sama saya bilang kalau itu otomatis honor aja kasih ini maaf curhat Pak, surat apakah langkah saya benar atau tidak nih Pak? Saya bilang itu kan hanya langkah honor aja. Ya. Cuma Pak, saya tanyakan apa boleh Pak dia 2 kali dari Pemkab ya Pak? Pak? Bapak dari Pemkap ya? Ya Pemkap Pak. Nah kalau Pemkap kerjasama dengan provinsi ini kan swaklola tipe 2 Pak. Tipe 2 Pak ya? Iya, swaklola tipe 2. Cuma ini Pak, dia kan ini Pak, yang tenaga ahlinya ini dia bukan tenaga ahli, pegawai dari dia Pak. Dia udah ada sama penyedia juga. Tapi kita mau disuruhnya memakai tenaga ahli dia. Yang saya bingung, boleh tak kita menganggarkan 2 kali untuk honor tersebut Pak? Jadi di provinsi dia dianggarkan juga, di Bupati boleh juga. Jadi gini Pak, kalau swaklola tadi itu kan perangkat daerah lain nih Pak, dengan dari provinsi ini kan swaklola tipe 2. Berarti nanti bisa MOU dengan antar pengelola anggarannya kan gitu kan. Nah, terus jadi intinya kalau swaklola tipe 2 ini sesuai dengan tusinya Pak. Apakah tusi dari perangkat daerah lain itu adalah tusi yang sesuai dengan kebutuhan Bapak tadi gitu kan? Kalau memang iya, nah berarti nanti boleh. Terus boleh nggak menambah tenaga ahli di luar perangkat daerah tersebut? Boleh. Tapi ketentuannya minimal 1, maksimal 10% dari jumlah tim pelaksananya, Pak. Nah, itu honor tenaga ahli itu dimasukkan ke dalam kontrak swakelolanya, Pak. Jadi tenaga ahli itu masuk bagian dari tim pelaksana tadi. Ya, jadi masuk dalam hitungan, iya, masuk hitungan di sana tadi. Jadi tidak double, jadi Bapak tidak menganggarkan, sana menganggarkan tidak. Jadi itu masuk bagian dari tim pelaksana tadi. Yang Bapak buat itu hanya tim pengawas sama tim persiapan saja. Nah, boleh menambah tenaga ahli di luar perangkat daerah boleh, tapi maksimal 10%. Misal tim pelaksananya jumlahnya 10 ya berarti 1. Kan gitu, Pak? Iya. Maksimal 10%. Cuma gini, Pak, dari provinsi tadi dia udah menganggarkan, tapi dia tenaganya itu pakailah tenaga kami, tapi honor dianggarkan untuk dia. Saya bingung kan? Kalau 2 kali takut temuan. Saya kan memang lebih amannya bikin honor aja, saya bilang bikin SK, bikin standarnya, saya bilang kan. Kalau kok enggak ada kaget-kaget aja gitu kan. Tapi kalau kan sementara kita disuruh pakai aplikasi, cuma tenaga teknisnya disuruh kita yang menghonorkan. Sementara udah tenaga teknis yang provinsi udah ada. Berarti itu kan di luar regulasi itu Pak perencanaan itu. Jadi nggak kalau saya belum sesuai dengan ketentuan swakelola tadi gitu sih Pak ya. Ya itu Pak, saya situ Pak. Kalau bikin melalui penyedia, saya bilang kalau penyedia dia kalau regulasinya harus ada kompetensi minimal yang kita hitungkan yang sertifikat BNSP, bukan hanya ijazah S1-nya aja, yang minimal kalau tidak yang di fakultas yang mengakui. Bingung nih Pak, sebabnya kan rencananya kaget-kaget aja Pak, tanpa apa ya. Tapi saya bilang bikin honor aja lah, kalau memang bikin honor. Jadi honornya ada 4 bulan bikin standarnya. Atau Bapak kalau memang tusinya bisa melaksanakan itu, ya Bapak membuat swakelola tipe 1 dilaksanakan sendiri. Nanti bisa melibatkan dari provinsi misalnya sebagai tenaga ahli diminta untuk membantu untuk tim pelaksananya. Itu kan gitu kan. Jadi kalau di swakelola itu kan kalau tidak salah kan tidak boleh lebih dari 50%. Berarti boleh gitu kan. Ya, kalau swakelola tipe 2 kan 10%, kalau swakelola tipe 1 kan kalau nggak salah tidak boleh lebih dari 50%. Jadi boleh melibatkan mereka dimasukkan ke dalam timnya Bapak sebagai tim pelaksana di tipe 1 kayak gitu sih Pak. Itu Pak ya. Ya. Itu. Terima kasih Pak pencerahannya Pak. Cuma saya kan kita ingin aman juga Pak, jangan kita disalahkan juga Pak gitu. Siapa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Yuliardi. Hari yang luar biasa nih Pak webinarnya. Saya sampai nggak kebagian nih mau nanya. Ya terima kasih Pak.
selesai aja Pak? Kita akhiri saja atau masih kita beri kesempatan? Oh, udah ini ya. Sudah berakhir ya. 4 lebih Pak. Kita diakhiri, nanti kita bisa diskusi setelah kegiatan ini, Bu. Oke. Iya, luar biasa hari ini diskusinya sangat interaktif, Bapak dan Ibu. Silahkan, mungkin ada closing statement dulu dari narasumber kita. Silakan Pak. Baik, Bapak semuanya luar biasa nih. Memang kegiatan Swaklola ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan. Cuman kadang kita tidak tertib secara administrasi gitu kan. Kadang kita juga jarang sekali membentuk, terutama tim ini gimana. Pokoknya kita serahkan seakan-akan apa. Misal dengan kita berkontrak dengan perguruan tinggi negeri. Jangan-jangan kita nggak pernah membentuk tim pelaksana tim pengawas sama tim persiapan. Jangan-jangan hanya diserahkan sama PTN yang membuat laporannya dan pertanggungjawabannya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ketentuan terkait dengan model dokumen ini sudah ada. Silakan di-download di situ sebagai acuan gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan ketentuan itu kita bisa lebih tertib administrasi nih Bapak Ibu. Jadi bisa kita juga melaksanakan pengadaan melalui Swaklola ini benar-benar sesuai dengan ketentuan gitu kan. Nah, jadi harapannya juga meminimalisir yang namanya sebuah kesalahan itu tadi. Jadi mungkin itu Bu Elis, terima kasih Bapak Ibu telah diskusi yang luar biasa. Saya juga mewakili Pak Muji Santosa nih. Terima kasih Bu Elis telah berkolaborasi dengan saya lah di sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya serahkan Bu Elis. Iya, terima kasih Pak Muhlis atas ilmunya, atas diskusinya yang luar biasa. Semoga bisa menjadi pencerahan, bisa bermanfaat untuk kita semua dalam menjalankan pengadaan barang jasa di apa yang kita laksanakan. Mohon maaf juga kepada Bapak dan Ibu peserta webinar bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan terima kasih juga kepada Pak Muhlis mewakili Pak Muji atas kesempatannya saya bisa menjadi moderator saat ini. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.